Halo sahabat ontelis dan ontelista di Indonesia. Jumpa lagi bersama saya Daniel di Sepeda Rakyat Kecil. Saya yakin kabar teman-teman semuanya dalam kondisi sehat di masa pandemi di PPKM ini. Harapan saya adalah teman-teman tetap menjaga kesehatan. Dan jangan lupa untuk makan makanan yang bergizi, sehingga teman-teman bisa terhindar dari COVID-19. Nah, teman-teman beberapa waktu lalu itu di salah satu grup WA, yaitu Ontelis Indonesia, ada salah satu cuplikan film dari bintang film Rano Karno dan Yeti Gusman, teman-teman. Nah, yang unik dari video ini adalah video ini menunjukkan Rano Karno yang menggunakan sepeda relik berjenis sport model laki-laki dan Yeti Gusman menggunakan sepeda sport relik berbentuk perempuan dengan warna merah yang menurut saya cukup unik. Sudah ya, Romi pulang? Iya. Romi, tunggu. Apa? Buat Romi. Ayo, Nggak usah. ambillah. Besok Yuli mau dijemput? Iya, seperti biasa. Sampai besok ya. Iya. Sepeda relik sendiri itu adalah sepeda yang menurut saya adalah sepeda yang full color, teman-teman. Ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna hitam dengan strip merah, ada yang berwarna biru, dan juga ada berwarna macam-macam warna yang lainnya. Kebetulan sepeda yang hasil buruan saya kemarin adalah sepeda dengan warna hijau. Oke teman-teman, secara identifikasi sepeda ini saya dibantu oleh sahabat saya dan juga sekaligus guru saya, Mas Fahmi. Waktu itu saya bertanya, Mas, kira-kira punya tidak katalog di era relik tahun 70-an? Kenapa saya mengatakan tahun 70-an? Karena saya menebak sepeda ini adalah sepeda yang diproduksi di era 70-an ke atas, teman-teman. Kenapa? Karena di bagian tromol itu bertuliskan 80 dan 81. Tromol depannya 81 dan di tromol belakangnya tahun 80. Nah, kita tahu bersama-sama sepeda dengan tromol Stermi Archer di bagian tromol tersebut juga menyatakan tahun pembuatannya, teman-teman. Nah, kalau diidentifikasi berdasarkan tromolnya, maka itu tahunnya adalah tahun 80. Namun yang unik adalah kalau diidentifikasi dari tahun frame-nya. Kalau dilihat dari frame-nya bertuliskan AA 77 dengan nomor serinya 37373. Nah, kalau dilihat dari nomor serinya ada kemungkinan seri AA itu produksi tahun 66 berdasarkan website yang pernah saya baca. Ingin tahu detailnya sepeda ini seperti apa? Saksikan terus di Sepeda Rakyat Kecil. Saya akan review sepeda untuk istri saya yang menurut saya sepeda ini adalah sepeda yang cukup spesial, teman-teman. Sepeda dengan detail yang saya bisa katakan cukup oke dan cukup nyaman dikendarai. Saksikan terus di Sepeda Rakyat Kecil. Saya akan membahas tentang hasil buruan saya kemarin yang saya katakan sepeda jengki
bermerek Relic dengan kondisi yang cukup istimewa. Nah, teman-teman masih penasaran nih, istimewanya apa sih? Dan apa yang menjadi keunggulan dari sepeda ini? Dan apa saja yang menjadi keunikan dari sepeda ini? Ingin tahu detailnya? Ingin tahu pastinya sepeda ini seperti apa? Saksikan terus di Sepeda Rakyat Kecil. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Sepeda Rakyat Kecil. Yang paling atas, bagian paling atas adalah stangnya. Stangnya berbentuk seperti ini teman-teman. Stangnya model sports atau biasa kita kenal dengan stang model ulung ya, atau stang model nekuk seperti ini. Dan ciri dari setir Relic ini selalu berlogo Relic Industries di bagian atasnya. Jadi ada tulisan Relic Industries dan ada gambar orang memegang tameng dengan tulisan RI gitu ya. Nanti akan saya sertakan foto-foto detailnya di bagian pojok kanan atas. Oke, di bagian berikutnya handspad. Handspadnya berwarna putih gading atau coklat kecoklatan ya. Ciri dari khas Relic modelnya seperti ini. Handle, di bagian handle rim, di bagian handle kanan itu untuk rem yang di depan, dan di bagian yang sebelah kiri itu adalah untuk rem yang di belakang teman-teman. Ini adalah untuk rem yang di belakang ya, jadi ini untuk rem bagian belakang. Oke, di bagian stangnya ini krom-kromnya juga masih jeling ya teman-teman ya. Krom-kromnya juga masih utuh sekali dan cukup mengkilat gitu ya. Warnanya cukup mengkilat. Di bagian lampu ini adalah menggunakan lampu Bosch. Modelnya juga model yang unik. Ada topinya ya teman-teman. Seperti ada topinya. Terus di bagian kacanya juga unik, ada seperti bibirnya gitu ya, di bagian kanan dan bagian kiri bertuliskan Bosch di sininya, Bosch, terus Rotodin. Di bagian atasnya, di bagian cangkangnya juga tertuliskan Bosch Jerman ya, Bosch Jerman. Nanti saya akan sertakan fotonya. Warnanya juga, kromnya juga masih utuh sekali teman-teman. Kromnya juga masih utuh dan cukup menarik gitu ya, seger banget. Rem juga cukup original. Ciri dari sepeda Relic itu remnya selalu ada di tengah teman-teman. Cenilannya ini selalu ada di tengah. Jadi ini terletak di tengah dua-duanya. Ya, sticknya ini terletak di tengah dua-duanya. Turun ke bagian bawah, di bagian holder lamp. Di bagian holder lamp di sini bertuliskan Relic dengan logo burung atau logo seperti logo bangau gitu ya teman-teman ya. Di sini tertuliskan Relic. Bertuliskan Relic. Turun ke bawah, set remnya juga masih kotak modelnya, original dari Relic. Originalnya Relic seperti ini teman-teman. Terus kemudian next, di bagian logo bertuliskan dengan tulisan The Relic Nottingham England ya teman-teman ya. Di bagian ini dengan paku kelingnya ada 3 jumlahnya. Di bagian keninya juga unik teman-teman. Keninya tidak cowakan tapi model keninya itu adalah seperti berbunga-bunga ya. Ini ngembang seperti ini ya. Di bagian bawah juga sama, turun, naik, terus kemudian turun lagi seperti itu teman-teman. Next, bawah di bagian kabel-kabel juga menurut saya masih originalnya ya teman-teman. Rajutan lama, modelnya kaku seperti ini, dan ini bukan rajutan baru sepertinya, rajutan lama. Turun ke bawah, pundaknya ciri khas dari Relic, bentuknya seperti ini, tabung. Terus kemudian turun ke bawah, di sini ada logo Relic di bagian garpu. Logo Relic. Warnanya juga cukup hijau. Di sini stripping juga masih cukup jelas. Dinamo unik teman-teman. Dinamonya modelnya kecil seperti ini. Saya tidak tahu ini dinamo original atau bukan. Kalau bukan nanti kita coba carikan setnya yang sama-sama Bosch ya teman-teman ya. Di bagian tromol, teman-teman, tromolnya ini saya tidak tahu ini tromol aslinya atau bukan, tapi kalau ini tromol aslinya berarti bertuliskan di sini England. Terus di sini ada angka 11 dan angka 80, teman-teman. 11 dan 80. Kalau berdasarkan dari review Stermi Archer, ini berarti bulan 11 dan tahun 1980 sepeda ini. Kalau berdasarkan tromolnya, tapi nanti kita coba cek berdasarkan nomor frame-nya ya teman-teman seperti apa. Dan di bagian tengahnya ini berbeda teman-teman. Kalau Stermi Archer biasanya kecil, ini cukup besar. Di sini bagian tengahnya itu cukup besar sekali teman-teman. Saya memprediksi ini pakai klaker karena di bagian ininya, di bagian luarnya terlihat seperti klaker teman-teman di bagian luarnya ini. Jadi cukup enteng sekali pastinya.
sepeda ini. Di sini pengait atau sayap dari selebornya modelnya seperti ini, gepeng berbentuk huruf D. Ini modelnya gepeng seperti ini. Oke, di bagian pelek di sini tertuliskan 26 kali 1/3/8 ya teman-teman, kecil banget. Nanti teman-teman bisa lihat di foto di bagian paling ujung. Terus kebetulan ini bannya belum saya ganti, bannya juga ukuran 26 kali 1/3/8. Kalau dilihat dari velg yang di belakang itu tulisannya, nanti coba kita sama-sama lihat, ada tulisan reliknya teman-teman. Namun ini berhubung karena karat ya, dan kayaknya sih salah penyimpanan sehingga modelnya itu tertutup tulisan reliknya teman-teman. Nanti coba kita akan lihat yang bagian belakang. Oke teman-teman, di bagian sayap ataupun selebor ini juga ciri khas dari sport. Di sini strippingnya juga masih cukup jelas. Di bagian depan itu ada jenggernya teman-teman, jenggernya chrome, modelnya seperti ini dan ada gundukannya sampai ke belakang, ciri dari sepeda sport ya. Oke, next lanjut. Oke teman-teman, di bagian set rim juga original. Coba teman-teman lihat, di sini ada logo Relic Industries. Di sini ada logo Relic Industries kecil, gitu ya. Relic Industries kecil, modelnya perahu-perawannya seperti ini. Terus kemudian remnya turun ke bawah sampai di as bracket. Nanti kita akan lihat di sisi yang berikutnya. Oke, di bagian framenya ini, framenya ciri khas dari sport ya teman-teman. Jadi paralel atas dengan bawah. Atasnya bentuknya seperti ini dan bawahnya seperti ini, dan ditambahkan dengan ada kaitan untuk pompa teman-teman. Jadi ini adalah kaitan untuk pompa, warnanya juga hijau. Tidak ada brand merek tertentunya, tapi saya rasa ini originalnya karena senada warnanya ya, senada. Dan di bagian ini yang unik teman-teman, saya tidak tahu ini fungsinya apa, sepertinya untuk melindungi catnya. Jadi kalau membawa barang ditaruh di sini ya teman-teman, sehingga catnya tidak mudah rusak. Di bagian ini teman-teman ada kayak pelindung karetnya. Ini setengah ya, modelnya setengah seperti ini teman-teman, dan strippingnya juga masih cukup jelas. Di bagian ini teman-teman, di bagian tulisan bertuliskan Relic Sport ya, dituliskan Relic, jadi Relic Sport ya, Relic Sport tulisannya seperti ini. Next, berikutnya di bagian ini bertuliskan High Tensile Steel Tubing, ciri khas dari Relic Industries, modelnya seperti ini. Di sini tulisannya juga Relic sama, terusnya juga sama, The All Steel, di sini bicycle ya. Jadi tulisannya juga seperti ini, cukup jelas. Jadi ini cukup jelas, warnanya juga cukup jelas. Terus kemudian transfer mereknya juga cukup jelas. Next. Di bagian sadel atas, sadelnya menggunakan Brooks. Juga masih tertulis jelas di sini tulisannya Brooks B73. Dengan genuine letter, di sininya juga tertulis cukup jelas. Namun di sininya sepertinya pernah ada lubang atau bekas lubang sehingga ditambal sama orang sebelumnya ya. Saya tidak tahu ini kenapa, tapi di bagian atas dan di bagian bawahnya juga ada tulisannya ada tambalannya seperti itu teman-teman. Terus di bagian belakangnya ada dua pengait yang biasa digunakan untuk mengaitkan tas sadel di bagian belakang. Di sini plat mereknya patah. Yang unik lagi, yang spesial, di bagian seat klem sadelnya itu juga original teman-teman. Coba dilihat di bagian ini bawah teman-teman, bertuliskan Made in England. Bertuliskan Made in England ya teman-teman di sini ya, di bagian ini. Nanti saya akan sertakan fotonya teman-teman, Made in England. Di bagian penggerak bawah di sini juga ada logo Relic Industries di bagian engkolnya di sini teman-teman. Jadi teman-teman bisa coba dilihat, di sini ada logo Relic Industries di bagian sininya, Relic Industries. Di bagian pedalnya juga ada sama teman-teman, ini di dalam lingkaran ini. Di bagian lingkaran ini juga ada logo teman-teman. Yang unik lagi, di bagian ininya juga ada lambang Relic Industries teman-teman. Yang unik lagi, di bagian ininya juga ada lambang Relic Industries. Ada seperti itu ya teman-teman. Nah, yang unik lagi, di bagian katang kasnya ini tuliskan seperti ini teman-teman, The Raja Super. Ya, bertuliskannya The Raja Super. Saya tidak tahu ini
dari Singapura atau seperti apa. Raja Super ini apa juga saya tidak tahu, tapi di sini tulisannya The Raja Super dengan logonya seperti ini. Saya tidak tahu ini logo dari mana, gitu ya. Di bagian katangkas juga tertuliskan relik. Teruskan relik seperti ini, The All Steel Bicycle ya. Oke, di bagian velg seperti yang saya katakan tadi teman-teman. Di sini tulisannya relik ya. Jadi di sini juga sama tulisannya relik, ukuran 26 x 1/3/8, sama seperti depan yang tadi. Modelnya seperti ini, mengkotak. Terus kemudian ukurannya 26 x 1/3/8. Kebetulan yang bannya juga 26 x 1/3/8, tapi ini kondisinya masih belum saya belikan baru ya teman-teman, masih kempes modelnya. Terus katangkasnya terus sayapnya juga sama modelnya seperti yang di depan. Modelnya setengah D, bentuknya plat seperti ini. Oke. Di bagian tromol belakang juga tulisannya adalah Stormy Archer. Nah, tapi yang beda lagi di Stormy Archer yang di bagian belakang ini teman-teman, tulisannya adalah di sini England 1 dan 81 teman-teman. Di sini 1 dan 81. 1 dan 81. Jadi Januari tahun 1981. Jadi masih imbang dengan yang bagian depannya ya teman-teman. Next. Oke, seperti yang saya katakan tadi, di bagian tromol belakang itu ukurannya gede banget teman-teman. Di bagian tromol belakang itu di bagian hooknya itu besar teman-teman. Beda dengan Stormy Archer yang umumnya kecil, ini ukurannya besar banget. Di bagian ini juga ada logo reliknya. Warnanya juga sudah mulai pudar ya teman-teman ya. Di sini logo reliknya. Terus uniknya di bagian stop lampnya. Stop lampnya kaca, modelnya seperti ini. Ada garis 2. Terus di sini Deluxe dengan ada part kodenya yaitu 064 teman-teman. Deluxe 064. Modelnya seperti ini. Juga, nah di bagian ini teman-teman saya juga tidak tahu ini cat baru atau seperti apa yang di bagian spakbor belakangnya, karena ada bekas-bekas cat putih seperti ini teman-teman. Nah, oke, next. Oke, di bagian jagang atau di bagian di bagian boncengan di sini tertuliskan Koba Japan pattern. Modelnya seperti ini. Terus juga terdapat stop lampnya. Stop lamp khas Koba, bentuknya kecil 1, terus ada di ram-ramnya bentuknya seperti ini. Ya, Koba bentuknya ram-raman seperti itu ya teman-teman. Oke, di bagian boncengan tadi sudah tertuliskan Japan di sini pattern. Modelnya seperti ini, ada stop lampnya di bagian belakang 1. Ini jepretannya. Gini ya. 1, terus kemudian di sini ada seperti tempat untuk nalinya ya. Jadi pengait penahan talinya di bagian kanan dan kiri, turun ke bawah. Di bagian kunci pakai produk Wing. Gitu ya, di sini Wing, tulisannya juga warnanya hijau. Ini mau lepas nanti saya lem. Hijau. Terus di bagian ini teman-teman. Jadi kalau relik itu ada platnya di sini. Jadi modelnya ada platnya di sini ya teman-teman. Modelnya ada plat. Bagian itu turun ke bawah. Di bagian slebor, nah ciri khas dari relik itu slebornya tidak dilubangi teman-teman. Tapi slebornya pakai klem. Bentuknya seperti ini. Jadi klem kanan dan kirinya ada klemnya. Jadi seperti digantung gini modelnya teman-teman ya. Modelnya digantung seperti ini. Ada klemnya. Terus kemudian klem itu nancep di sini teman-teman. Turun ke bawah sampai bawah, kondisinya seperti ini. Bracket original. Di sini pedal juga, tuasnya juga ada logo relik, pedalnya juga original, logonya ada logo orang di sini. Ada logo orang. Ada logo orang. Terus kemudian dinaikkan ke atas, di sini juga ada logo Relik Industries. Oke, di bagian garbu ini cukup unik teman-teman. Jadi di bagian ini itu ada penguncinya. Di sini ada penguncinya di bagian garbunya, ada kuncinya. Terus kemudian di bagian atasnya ini ada seperti tuas kunci stangnya, gitu ya. Dan kalau kita lihat kuncinya ini tulisannya adalah LNF Australia. LNF Australia. Nanti saya akan sertakan fotonya ya. LNF Australia. Yuk kita coba kuncinya seperti apa ya. Cara kuncinya adalah seperti ini teman-teman. Ini diputar ke kanan. Terus kemudian ditarik keluar ininya ya. Ditarik keluar. Tuh, dia sudah kunci stang teman-teman. Nah, dia udah kunci stang ya.
Nah, teknologinya seperti itu teman-teman. Jadi udah kunci stang. Terus kemudian kalau buka ya sama, ini tinggal dimasukkan. Oke, kalau kembalikan ya cuma tinggal ke kiriin teman-teman. Jadi ini tinggal dibalikin lagi seperti ini. Udah selesai tuh. Kunci stangnya udah kembali lagi. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, udah normal kembali. Jadi ini nanti kita ganti. Jangan pakai kalt seperti ini, kita pakai gantungan aja teman-teman. Di bagian garpu masih ada logo Relic di sini. Masih ada logo Relic. Semua stripping juga masih cukup jelas teman-teman. Semua strippingnya juga masih cukup jelas semuanya. Ya. Dan di sini aksesorisnya bel menggunakan sigul. Belnya. Untuk bel menggunakan sigul ya teman-teman, modelnya seperti itu, logonya sigul dan suaranya juga cukup nyaring. Jadi suaranya juga cukup enak. Oke, itu tadi contoh dari sound belnya dan cukup menarik ya teman-teman ya suaranya. Oke, teman-teman, ini di bagian nomor frame tulisannya adalah A77373. Nah, ini angka cantik ya, 37373. Di bagian atasnya juga 77. Nomor frame-nya cukup unik ya. AA kalau dilihat dari referensi AA itu sekitar tahun 66. Tapi kalau dilihat dari ada kemungkinan 77 itu juga tahunnya, nomor tahunnya ya teman-teman ya. Ya saya tidak pernah tahu ini buatan tahun berapa, tapi ya cukup unik sepeda ini. Sepeda jangki Relic ini yang menurut saya original, kenapa? Karena warnanya cukup unik. Kalau di katalog Relic itu namanya adalah Leyton Green. Ya namanya Leyton Green yang menurut saya itu warna yang cukup familiar dengan Relic. Ya kondisinya seperti ini. Menurut saya ini sepeda yang bisa menjadi tolak acuan ukur. Dan kalau teman-teman tadi tahu, nomor frame-nya dimulai dari huruf AA. Kalau AA dilihat dari nomor frame-nya Relic itu buatan 1966. Namun kalau kita lihat dari tromolnya yang bertuliskan 80 dan 81, tahun 80 dan 81 itu bertolak belakang. Saya tidak tahu mana yang betul, sepeda ini buatan tahun 66 atau sepeda pembuatan tahun 80 dan 81. Teman-teman ada informasi, boleh tulis di kolom komentar tentang detail informasi sepeda ini ya teman-teman. Kira-kira buatan tahun berapa yang modelnya seperti ini. Yang pasti saya suka, kondisinya cukup menarik, celing, dan saya rasa ini juga sangat nyaman untuk dikendarai. Oke teman-teman, itu tadi ulasan singkat tentang sepeda Relic. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel saya supaya saya dapat terus mengembangkan tentang potensi-potensi sepeda-sepeda yang jarang dibahas oleh teman-teman semua. Tetap saksikan di Sepeda Rakyat Kecil dan jangan lupa untuk jaga kesehatan, jaga imunitas tubuh di era pandemi seperti ini, dan tetap terapkan 3M dalam setiap aktivitas teman-teman semuanya. Thank you semuanya.